Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas program dari metode numerik, yaitu metode secant, Newton-Raphson, dan titik tetap menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya. Nah, dimulai dari metode secant. Seperti metode pada umumnya, di sini ada input dan output. Inputnya itu fungsi itu sendiri. Di sini saya menggunakan istilah nilai awal karena sebenarnya pada metode secant, nilai yang kita perlukan tidak harus berurutan, tidak harus dalam interval. Karena metode secant adalah metode terbuka. Kemudian input berikutnya ada galat toleransi. Ini. Dan input yang terakhir adalah iterasi maksimal. Ini. Metode secant perlu iterasi maksimal karena bisa jadi divergen, sehingga diperlukan iterasi maksimal untuk menghentikan program seandainya program tersebut menghasilkan divergen. Ada juga outputnya, ada iterasi, solusi, dan galat tentunya. Saya sudah membuat file satunya, yaitu fm, yang merupakan fungsi nonlinear. Di sini saya menggunakan soal x kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini fungsinya sederhana, dan di sini main script-nya. Yang pertama di sini ada clear. Clear ini untuk membersihkan nilai-nilai variabel yang sebelumnya. Di sini juga ada clc untuk membersihkan command Windows yang ada di sini. Dan ini display, yaitu tampilan. Jadi nanti di outputnya ada tulisan metode secant, tekan enter untuk lanjut. Kemudian sama, di sini ada pause, yaitu perintah pause sebelum penutupan display dimaksudkan agar komputer berhenti sejenak menjalankan proses sebelum ada respon dari user. Nah, kita mulai dari F input. Jadi di sini sudah mulai memasukkan inputnya nanti fungsi F. Fungsi F-nya nanti kita masukkan ini. Kemudian X0 input nilai awal pertama, X1 input nilai awal kedua. Kemudian di sini ada galat juga dan maksimal iterasinya. Iter 0 itu input seperti biasa, iterasi 0. Kemudian di sini ada fprintf, iterasi akar, f akar galat, ini sebagai inisialisasi. Kemudian ada for, k sama dengan 1, Emax, fungsi for diawali dengan sintaks for, kemudian dilanjutkan dengan variabel berjalan yang didefinisikan sebagai vektor. Jadi vektor itu K memiliki elemen yaitu 1 sampai dengan Emax maksimal. Kemudian ada iter sama dengan iter plus 1. Di sini juga ada feval. Feval adalah function evaluation atau untuk mengevaluasi sebuah fungsi. Nah, kalau yang ini itu algoritma dari metode secant, yaitu xi plus 1 sama dengan x min fxi dikali hasil pengurangan xi kurang xi min 1 dibagi fxi dikurang fxi min 1. Jadi tidak memerlukan turunan seperti metode Raphson, tapi memerlukan 2 titik awal. Kemudian di sini ada galat ups. Ups itu absolut. Kemudian ada X1 sama dengan X2. Di sini kita perbarui bahwa X2 di iterasi sebelumnya menjadi X1 di iterasi berikutnya. Kemudian ada solusi.
K1 iterasi, K2 X2, dan K3-nya galat. Ini adalah solusi yang akan kita simpan dalam bentuk tabel pada workspace yang ada di sini. Jadi nanti ini tampilannya bisa seperti Excel gitu. Atau berupa tabel. Kemudian di sini ada fprintf. N yang di sini adalah karakter escape untuk memunculkan garis baru. Nah, kemudian yang persen-persen ini untuk menampilkan output gabungan dan disertai juga variabelnya. Kemudian di sini ada N untuk akhir dan ada fprintf digunakan untuk menampilkan output pada command window atau menyimpan output dalam bentuk file. Kemudian kita langsung running saja programnya untuk mengetahui bagaimana hasilnya. Nah, di sini kita membutuhkan dua file ya. Yang pertama main script ini dan kita masukkan ke persamaan yang kita inginkan. Jadi kita nggak perlu utak-atik script ini lagi, kita hanya perlu mengubah persamaan yang ada di sini saja. Kemudian save dan run bagian ini. Kita run. Nah, di sini kita masukkan fungsi F-nya. Karena di sini kan F ya. Nah, pakai tanda petik 1. Nilai awal pertamanya misal 4. Nilai awal kedua 5. Skala toleransinya 10 pangkat min 5. Dan iterasi maksimalnya 100. Nah, di sini kita ketahui bahwa galatnya itu sudah mencapai yang kita tentukan pada iterasi 8. Nah, di sini mendapatkan akarnya yaitu 3. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk tabel dengan cara kita klik kanan solusi, kemudian open solusi. Nah, di sini muncul tabel. Bisa juga dari workspace ini solusi, nanti bisa kita save juga kalau diperlukan. Nah, kemudian pada kolom 2 adalah solusi setiap iterasi, dan ini iterasi keberapanya, kemudian kolom ketiga itu adalah galatnya. Nah, ini kita sudah mencapai 0, dan yang kita dapatkan akarnya adalah 3. Kemudian ada metode Newton-Raphson. Metode ini cukup terkenal karena memiliki akurasi tingkat tinggi dan memiliki kecepatan yang sangat baik dibandingkan metode yang lainnya. Input dari program yaitu fungsi yang akan dicari solusinya, kemudian ada turunan fungsi, menentukan nilai awal, kemudian menentukan iterasi maksimal, dan menentukan galat toleransi. Kemudian outputnya itu adalah akar persamaan, jumlah iterasi, dan kesalahan yang muncul dari setiap iterasi tersebut. Nah, di sini ada clear, CLC, display, pause, dan CLC lagi seperti metode sebelumnya. Dan di sini untuk input, ini fungsi inputannya. Perbedaan yang mencolok dari Newton-Raphson adalah turunan fungsi. Nah, turunan fungsi yang kita inputkan juga dan kita split ke dalam dua buah file, yaitu fm dan fdivm
sebagai turunan fungsinya. Jadi kita harus tahu fungsinya dan kemudian menentukan turunannya. Kemudian di sini ada fprintf. Ini adalah algoritma dari Newton-Raphson. Kemudian ada for K sama dengan 1, Emax. Yang pertama kita harus menentukan iterasi maksimalnya. Kemudian ada iter sama dengan iter plus 1. Dan ada X2 sama dengan X1 verbal. Ini X1 ini adalah inputannya atau nilai awalnya. Kita masukkan algoritma dari fungsi Newton-Raphson, yaitu X1 min F dibagi F aksen atau turunannya, di mana F kita hitung menggunakan VEVAL atau Function Evaluation. Nah, kalau fdiff ini fungsi turunannya yang kita tentukan sebelumnya, dan X1 adalah nilai awalnya. Kemudian di sini ada galat absolut. Kemudian di sini kita evaluasi galatnya. X adalah absolut yang berarti galat relatif. X2 adalah iterasi yang kita dapatkan barusan, sedangkan X1 dari iterasi yang kita punya sebelumnya. Ada Y eval F X1, kita tentukan berapakah nilai fungsi jika X-nya kita dapatkan dari hasil algoritma Newton-Raphson. Ada if galat kurang dari galat 1. Jadi di sini kita tentukan galatnya. Jika galatnya kurang dari galat toleransi atau iterasinya sudah lebih dari iterasi maksimal, maka kita hentikan programnya. Kemudian ada fprintf sebagai outputnya. Untuk menampilkan output pada command window, x kuadrat min 2x min 3 diturunkan menjadi 2x min 2. Langsung saja kita eksekusi programnya. Nah, di sini outputnya, kemudian enter. Kita masukkan fungsi f-nya terlebih dahulu. Enter. Kemudian turunan fungsinya itu adalah file yang ini. F masukkan nilai awalnya, yaitu 4. Iterasi maksimalnya 100. Galat toleransinya 10 pangkat min 5, kemudian kita enter. Nah, di sini. Pada iterasi keempat, sudah berhenti dengan galat yang sesuai sama galat toleransi yang udah kita tentuin di sini. Jadi akarnya itu adalah 3. Kalau teman-teman mau ganti persamaannya, bisa langsung diganti aja, kemudian save, dan run main script-nya. Kita lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu kemudian titik tetap. Nah, di sini juga sama seperti iterasi sebelumnya, clear, CLC, display, pause, dan CLC. Nah, di sini display untuk tampilannya nanti. Kemudian di sini adaginput, fungsi gx, di mana titik tetap ini harus mengubah fx menjadi gx. Nah, di sini saya juga sudah buat filenya. Dari fx ini diubah menjadi gx-nya adalah y. Jadi dari persamaan x kuadrat min 2x min 3 diubah menjadi gx atau y, yaitu 3 per
X min 2. Nah, di sini ada inputannya juga, yang mana inputannya adalah fungsi Gx yang sudah diubah dari fungsi Fx tadi. Nah, masukkan nilai awal, Galat toleransi, masukkan iterasi maksimal. For K sama dengan Imax. Nah, vektor K ini memiliki elemen yaitu 1 sampai dengan I maksimal. Kemudian di sini ada iter, perintah supaya iterasinya bertambah. Dan ini adalah algoritmanya dari metode titik tetap. Di sini X sama dengan Gx. Kemudian ada gradien. Ini gradien dicek apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau gradiennya kurang dari 1, maka konvergen. Tapi kalau gradiennya lebih dari 1, maka divergen. Itu fungsi dari gradien. Kemudian Galat absolut, kemudian di sini ada Y veval, X0 sama dengan X1, yang mana perintah memasukkan data variabel X0, yaitu menjadi X1. Kemudian di sini ada solusi K1 iter, solusi K2 itu X1, solusi K3 gradien, dan solusi K4 galat. Yang mana solusi ini ada di workspace yang nantinya bisa dilihat sebagai tabel. Kemudian di sini fprint sama seperti metode sebelumnya, ada variabelnya juga. Kemudian ini untuk output yang digabung. Di sini ada if absolut gradien lebih dari 1. Yang mana absolut berarti galat relatif. Di sini dengan gradien lebih dari 1, maka iterasi divergen. Nah, di sini ada break juga. Suatu eksekusi akan lompat langsung ke sintaks N, dan break ini digunakan dalam perulangan. Fprintf ini untuk output akar, dan di sini sudah. Jadi yang diperlukan pada metode titik tetap di MATLAB itu adalah script-nya, kemudian Gx-nya dan Fx-nya. Jadi nanti teman-teman bisa ubah persamaannya. Kemudian kita run, kita enter. Nah, langsung kita masukkan G di sini. Nah, nilai awalnya misal 3. Galat toleransinya 0,001. Iterasi maksimalnya 100. Pada iterasi ke-1, tadi tebakan nilai awalnya 3, mau ganti nilai awal. Kemudian di sini saya masukkan nilai awalnya 7, kemudian galat toleransinya sama 0,00001 dan iterasi maksimalnya 100. Nah, di sini terdapat 14 iterasi dengan akar min 1. Jadi ada 2 akar yang kita dapatkan, yaitu 3 dan min 1. Mau buka solusinya, kita open solusi. Dan di sini akan muncul tabel. Dan kolom pertama itu iterasi, kolom kedua itu solusi, kolom ketiga itu gradien, dan kolom keempat itu galat. Jadi gradien ini fungsinya kita melihat apakah divergen atau konvergen. Yang perlu diingat adalah kita perlu mengubah fungsi fx menjadi gx. Membuat metode titik tetap harus menyiapkan main script ini, gm, dan fm. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf.